Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Adesna, NPM 176307161 dari kelas 5 reguler Malam Banjarmasin. Saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan dosen saya dari matkul interaksi manusia dan komputer. Dan mengenai interaksi manusia dan komputer, berikut pengenalan dasarnya. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Sedangkan definisi interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface. Yang ketiga ada human-computer interaction, interaksi manusia dan komputer yang secara umum adalah mempelajari suatu interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer. Antara manusia dengan manusia terjadi suatu interaksi yang beragam cara berinteraksinya dapat secara berdialog menggunakan suatu bahasa yang dikenal antar manusia atau melalui simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Interaksi manusia dan komputer itu mempunyai komponen, yaitu komponennya ada 3, user, komputer, dan interaksi. Yang pertama user. User adalah pengguna secara individu, suatu grup dari pengguna yang bekerja sama atau sekelompok pengguna dalam organisasi di mana masing-masing berhubungan dengan bagian sama dari suatu kerjaan atau proses. Pengguna berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bantuan teknologi yaitu komputer. Komputer, teknologi yang mengontrol suatu proses atau sebuah sistem, mulai komputer berskala kecil atau desktop sampai berskala besar seperti komputer super, ataupun suatu teknologi yang dapat ditempelkan atau dicangkolkan, embedded system, ke benda. Interaksi, setiap komunikasi antara pengguna atau user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, interaksi tersebut melibatkan suatu dialog dengan suatu umpan balik atau feedback. Dan kontrol hasil kinerja dari suatu kerja secara tidak langsung, interaksi melibatkan background atau batch process. Antarmuka interaksi manusia dan komputer itu ada 2, yaitu media tekstual dan media graphical user interface. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang media tekstual. Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Contohnya adalah perintah readln dan writeln dalam Pascal. Yang kedua, media GUI, bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh, antarmuka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual yaitu Visual Basic, VisualFox Pro, Delphi, dan lain-lain. Untuk tujuan, IMK mempunyai tujuan ada 4 yang bisa saya ketahui, yaitu yang pertama, menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable, memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh user. Yang kedua, fungsionalitas, fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaannya. Yang ketiga, keamanannya, apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat keamanan data atau tidak. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi, berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Penjelasan untuk e-commerce Shopee yang sudah saya tulis, yaitu yang pertama, sejarah Shopee. Salah satu pendiri Shopee dengan nama lengkap Chris Peng. Chris Peng bersama Farasli kemudian mendirikan marketplace Shopee pada tahun 2015. Marketplace Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura di bawah naungan grup usaha CIA Ltd yang sebelumnya bernama Garena. Pada awal berdirinya, Shopee hanya beroperasi di Singapura. Namun tak lama kemudian, Chris Peng kemudian memperluas ekspansi Shopee ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Taiwan, hingga ke Indonesia. Shopee resmi masuk Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Pertama kali muncul di Indonesia, aplikasi Shopee diunduh sebanyak 1 juta orang. Hingga sekarang 2020 sudah lebih dari 100 juta pengguna smartphone yang mengunduh aplikasi Shopee. Sejak awal diperkenalkan di Indonesia, Shopee menawarkan berbagai program, salah satunya gratis ongkir yang hingga kini masih berlaku. Perkembangan Shopee pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hybrid dari C2C ke B2C, yaitu business to consumer. Semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto atau GMV sebesar 1,6 miliar dolar US atau Amerika, naik 206% dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun
2018 sebesar 2,7 miliar dolar US atau Amerika, naik 153% dari tahun 2017. Dan pada April 2020, Shopee Indonesia memulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Untuk proses alur belanja di Shopee, yang pertama adalah download aplikasi Shopee di Play Store atau App Store Anda. Yang kedua, buka aplikasinya. Yang ketiga, klik icon love atau kaca pembesar pada bagian atas untuk mencari barang yang ingin dibeli. Yang keempat, order barang belanja yang diinginkan. Yang kelima, buat akun Shopee. Yang keenam, memasukkan alat pengiriman. Yang ketujuh, pilih metode pembayaran. Dan yang terakhir adalah melakukan pembayaran. Untuk kecepatan akses Shopee sendiri adalah 4,6 detik, yaitu peringkat dari kecepatan tersebut itu sangat buruk. Dan kecepatan akses situs bulanan ini tidak ada mengalami perubahan yang sangat signifikan. Untuk dari segi tampilannya Shopee, menurut saya user interface pada mobile apps Shopee merupakan tampilan yang menarik dan sangat friendly untuk digunakan. Mudah digunakan semua orang sekalipun yang awam dengan teknologi. Hal inilah yang menjadikan Shopee banyak disukai masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Selain mobile apps, Shopee juga memberikan kemudahan bagi pengguna web, yaitu adanya web apps Shopee. Pada web, user interface yang diberikan tidak jauh berbeda dengan mobile apps-nya. Oleh karena itu, pengguna dapat menggunakan keduanya dengan mudah. Dan untuk saran yang bisa saya berikan untuk aplikasi Shopee itu ada 3, yaitu yang pertama, Shopee harus meningkatkan servernya lagi agar tidak terjadi down server ketika sedang banyaknya pengguna Shopee yang mengunjungi aplikasi tersebut. Yang kedua, Shopee harus lebih memberikan banyak promo menarik agar masyarakat menjadi terlalu tertarik dan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Dan yang ketiga, Shopee harus lebih memperhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi Shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan sang pembeli. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.